Nah, saya mengambil contoh dari jurnal dengan tujuan digunakan untuk menguji perbedaan rata untuk lebih dari dua kelompok. Contoh kasusnya, apakah ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran? Manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK paling tinggi? Sedangkan kasusnya adalah disajikan dalam tabel di atas. Setelah menulis data di Excel, saya langsung ke SPSS untuk uji one way ANOVA yang mendapatkan hasil deskriptif, yaitu menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum dan maksimum. Setelah itu ada test of homogeneity of variance, yaitu menampilkan hasil uji homogeneity variance sebagai persyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung sama dengan 0,014 dengan SIG sama dengan 0,986. Oleh karena nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, persyaratan untuk dapat menggunakan ANOVA terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu ke ANOVA. Nah, pada bagian ANOVA itu menampilkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Pada tabel tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 13,111 dengan SIG sama dengan 0,000. Oleh karena nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Jika hasil pengujiannya signifikan, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tetapi jika tidak signifikan, pengujiannya berhenti sampai di sini. Untuk multiple comparison, penjelasannya akan berada di slide berikutnya. Nah, pada bagian multiple comparison merupakan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi. Untuk melihat perbedaan antar kelompok dapat dilihat pada kolom SIG. Misalnya untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,004. Oleh karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran. Dalam hal ini, IPK mahasiswa yang berasal dari desa dan lebih rendah daripada IPK mahasiswa yang berasal dari pinggiran. Dan mengapa menggunakan uji one way ANOVA? Karena dari data tersebut adalah membandingkan dua rata-rata atau lebih yang digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi dan sampel hanya terdiri atas satu kategori.